Apa itu tauhid? Dan penjabaran tentang la ilaha illallah, yang mana la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Maka bab ini berbicara kepada kita, di dalam bab ini pengarang berbicara kepada kita untuk memahami hakikat tauhid, untuk memahami hakikat tauhid, tafsir tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan selesai. Tauhid tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah dan selesai, seperti yang difahami oleh banyak orang. Asal dia ucapkan la ilaha illallah, dia sudah bertauhid, walaupun amalan-amalannya sangat tidak bersesuaian, sangat tidak bersesuaian dan sangat bertolak belakang dengan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Tak peduli, yang penting ucapkan la ilaha illallah, maka Anda telah bertauhid. Ini salah, ini keliru luar biasa. Apakah sepele seperti itu kalimat la ilaha illallah, yang dia adalah pondasi setiap amalan? Sekedar ucapkan selesai. Kalau hanya sekedar ucapkan selesai, maka orang munafikin bermanfaat ucapan mereka, karena mereka mengucapkannya berulang-ulang, berkali-kali di zaman kenabian. Dan mereka adalah ahlul fasahah, orang yang sangat mengerti makna la ilaha illallah dalam ucapan mereka, karena lisan adalah lisan mereka. Dan mereka telah mengucapkannya beratus kali dan mungkin beribu kali mereka mengucapkan seumur hidupnya la ilaha illallah. Hal nafa'ahum? Apakah memberikan manfaat itu kepada mereka? Al-jawabu la. Jawabannya tidak memberikan manfaat apapun, saudaraku. Kenapa? Karena mereka melakukan di belakang itu hal yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah yang mereka ucapkan dengan lisan mereka. Maka tidak hanya sekedar mengucapkan, an-nutqu biha la yakfi. Hanya sekedar mengucapkan tidak cukup. Kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, terlalu remeh agama kita. Terlalu remeh hal yang paling dicintai oleh Allah dari amalan seorang hamba. Terlalu remeh hal yang Allah jadikan sebagai pondasi diterimanya salat, zakat, puasa. Namun dia tidak sekedar ucapan, tapi ucapan yang harus menjadi sikap dan sifat sepanjang hidup kita. Dia ucapan yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita lakukan karena kita telah mengucapkannya sepanjang hayat kita. Itu dia tauhid. Bukan hanya sekedar diucapkan. Namun sebagian orang merasa bahwa tauhid itu cukup dengan mengucapkan. Walaupun kemudian dia berdoa meminta kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta pangkat dan jabatan kepada selain Allah, minta dipelihara usahanya kepada selain Allah, namun dia ucapkan la ilaha illallah, berarti tauhidnya tegak. Salah. Dengan dia meminta kepada selain Allah, dengan dia meminta rezeki, meminta pangkat dan jabatan kepada selain Allah, meminta diamankan usahanya kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Dia telah berbuat syirik. Kalau dia telah berbuat syirik, apa yang terjadi? Terjadilah ayat yang telah kita bacakan tadi. La yahbatanna amaluk, hapus dan sirna seluruh amalmu.
Salatmu tak ada gunanya, puasamu tak ada gunanya, zakatmu tak ada gunanya, haji dan umrahmu tidak ada manfaatnya, sedekahmu yang selama ini beraneka ragam tak ada artinya, baca Al-Qur'anmu setiap hari, kalau setiap hari tak ada artinya, walaupun hafiz Al-Qur'an tak ada artinya. La yahbatanna amalu. Yang kedua, haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan untuknya neraka. Yang ketiga, wa ma'wahu nar, tempat kembalinya hanya neraka untuk selama-lamanya, wa ma lidzalimina min ansar. Begini memahami tauhid. Begini memahami tauhid, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Esakan dia seumur hidup kita dengan segala ibadah kita. Ibadah beraneka ragam toh. Ibadah teramat banyak. Pondasinya ada 5 yang ada di dalam rukun Islam. Namun bervariasi aneka ragam ibadah lainnya setelah itu. Seluruhnya tanpa terkecuali, ketika kita melakukannya, serahkan kepada Allah. Lakukan untuk Allah. Lakukan hanya kepada Allah. Jangan pernah berikan kepada selain Allah siapapun, apapun. Ini dia hakikat tauhid dan hakikat la ilaha illallah. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan takkan beribadah kepada siapapun selain Allah. Semua ibadah yang saya lakukan hari ini, sebelumnya, setelahnya, sampai akhir hayat hanya untuk Allah. Puasa hanya untuk Allah. Salat hanya untuk Allah. Zakat hanya untuk Allah. Haji dan umrah hanya untuk Allah. Kepada Allah saya tujukan. Doa hanya kepada Allah. Takkan berdoa kepada selain Allah. Minta apapun takkan minta kepada kecuali hanya kepada Allah. Termasuk minta sehat kan hanya kepada Allah. Minta di lapangan rezeki hanya kepada Allah. Minta dijaga toko kita dari mara bahaya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta anak kita diluluskan ujian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah meminta kepada selain Allah. Meminta diamankan perjalanan kita hanya kepada Allah permohonan dan permintaan itu. Singgah kita di sebuah negeri, minta diamankan di tempat itu. Mungkin tempat itu adalah tempat yang belum pernah diinjak oleh kaki manusia. Di hutan belantara, tak ada permohonan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Membaca Al-Quran hanya untuk Allah. Kepada Allah diarahkan dan ditujukan amalan ini. Berbakti kepada orang tua pun untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wa Rabbul Jalalah. Itu dia hakikat tauhid. Itu dia tauhid. Itu baru tauhid. Dan berjalan di atas hal yang seperti ini, perlakukan seperti ini terus seumur hidup dan bertahan sampai malaikat maut datang menjemput. Ini baru amalan besar. Baru terlihat bahwa dia adalah amalan yang sangat besar. Wajar kalau kemudian dia jadikan pondasi terbesar agama Islam. Hal yang terpenting dari syariat Allah. Hal yang menjadi pondasi amalan-amalan lainnya. Baru tauhid seperti ini terlihat keagungannya. Terlihat kebesarannya dan kemuliaannya. Tidak seperti yang tadi, sekedar ucapkan selesai, asal mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah urusan selesai. Surga di tangan, tak akan pernah ke neraka untuk selama-lamanya. Walaupun beraneka ragam kemudian perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan apa yang dia ucapkan.
Bukan seperti itu saudaraku. Bukan seperti itu saudariku. Anda sedang berhadapan dengan amalan terbesar dalam hidupmu. Anda sedang berhadapan dengan agama terpenting dari agamamu, bahagian terpenting dari agamamu. Anda sedang berhadapan dengan bahagian terpenting dari wahyu Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Tak mungkin dia sesepele itu Anda lakukan dan Anda tempatkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka fahami tauhid, fondasi seluruh amalan. Yang tauhid itu adalah makna daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah menunjukkan tauhid. Yaitu makna la ilaha illallah tauhid. Esakan Allah dalam setiap ibadah. Sehingga tak ada sesuatu apapun selain Allah dalam ibadah itu. Itu dia tauhid. Semoga Anda saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dan orang-orang yang Anda cintai, mengerti akan tauhid la ilaha illallah. Mengerti akan tauhid, mengerti akan la ilaha illallah, yang dia adalah hal yang terbesar di dalam agama Allah dan syariat Allah, dan tidak menjadikannya sesuatu yang sangat sepele, sesuatu yang sangat kerdil, sesuatu yang dengan gampangnya kita langgar dengan amalan-amalan kita, dengan serampangan kita langgar dengan perbuatan-perbuatan kita, cukup hanya sekedar diucapkan dan selesai. Manusia saja tidak mau menerima itu. Anakmu, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, anakmu cukup mengatakan kepadamu, saya mencintai Anda wahai ayahku, saya mencintai Anda wahai ibuku. Kemudian setelah itu dia lempar dirimu dengan batu, dia tusuk dirimu dengan jarum, dia ambil kemudian besi yang panas ditempelkan di tubuhmu. Dia lakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan makna cinta, dengan kata cinta. Apa yang terjadi pada dirimu? Apakah Anda tetap akan mengakui bahwa anak ini mencintaimu? Kalimat sumpah serapah keluar dari mulutnya untuk dirimu. Kau lihat cacian makian keluar dari lisannya untukmu. Kemudian Anda katakan, anak ini sayang kepada aku. Kenapa? Dia ucapkan kalimat, aku cinta kepadamu ayah Anda, aku cinta kepadamu wahai ibu. Cukupkah itu? Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki mathalul a'la. Allah lebih tinggi daripada sekedar perumpamaan manusia ini. Namun manusia saya tidak mau terima, tidak bisa menerima bahwa ucapan la ilaha illallah sudah cukup. Ucapan cinta seorang anak kepada dirinya sudah cukup. Walaupun kemudian aneka ragam aksi kejahilan dan kezoliman dilakukan oleh anak kepada dirinya. Dia pasti mengatakan kata-kata dusta, kata-kata cintamu kepadaku dusta. Kenapa kita tidak bisa memahami tauhid dengan hal yang sama? Karena dia satu kaidah. Ucapan yang bertolak belakang dengan perbuatan. Perbuatan yang bertolak belakang dengan ucapan. Kaidah yang sama. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian melakukan aneka ragam kesyirikan. Memintanya masih kepada Allah. Minta perlindungan masih kepada tangkal dan jimat. Minta rezeki masih kepada dukun. Minta dipertahankan, diminta jabatan kepada para dukun. Minta perlindungan perjalanan masih kepada tangkal dan jimat. Minta dilariskan usaha masih kepada selain Allah. Beraneka ragam dia lakukan hal yang bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Apa yang akan terjadi pada dirinya? Yang terjadi adalah ucapan la ilaha illallahnya dusta.
tak benar. Kenapa? Dari mana kita tahu? Persis seperti anak yang tadi kita ceritakan dan kita perumpamakan. Maka kata-kata sayangnya kepada orang tuanya dusta. Semoga kita faham, semoga kita mengerti, agar kita selamat di dunia, apatah lagi di akhirat.